Pak Prabowo dilantik memang sudah berbeda sekali. Jadi hal-hal yang tidak biasa terjadi bisa terjadi sekarang. Kalau dulu kalau kenaikan gaji itu biasa, tapi kenaikan gaji dulu tidak otomatis berakibat pada perbaikan mental. Jadi ada suatu hal lain yang harus diikuti dan pada Pak Prabowo diikuti. Contohnya bisa kita lihat, misalnya pada Ronald, kasus Ronald. Itu kan bukan hanya sekedar pertama sudah harus diganti. Kenapa? Orang-orang sudah takut. Kenapa mereka takut? Bagaimana buktinya? Dalam waktu sangat singkat dirubah jadi perkara yang tadinya bebas jadi kena hukuman. Itu satu. Yang biasa kan kalau sudah wakil Tuhan ya wakil Tuhan. Tapi ini enggak, jadi Tuhannya itu lain. Tapi itu faktanya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ini melebar. Kita lihat dulu ya mungkin hakim, tapi barangkali hanya 1-2 hakim. Tapi sekarang seluruh hakim yang terlibat itu semua dibawa. Kemudian pengacara pun dibawa. Terus ada lagi dari bidang hukum ada lagi yang dibawa. Lalu ada lagi perantara. Bisa dibayangkan pernah nggak perantara diketahui sampai sekian banyak harta yang ada? Kalau dulu tetap ada pengacara perantara berapa kali akhirnya masuk penjara. Walaupun masuk penjaranya hanya pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu. Di luar itu kan jalan-jalan. Tapi yang sekarang kita lihat bahwa yang ditemukan sampai kira-kira 1 T itu kan sesuatu yang luar biasa. Lalu kita lihat lagi yang lain yang terjadi pada Sandra Dewi. Itu kan juga apakah pernah tiba-tiba disita sekian banyak? Dulu disitanya sedikit sampai ya barangkali dalam hati mereka tertawa. Tapi sekarang yang disita betul-betul banyak. Jadi keseriusan dalam kerja, keseriusan untuk menuntaskan itu sekarang nyata sekali. Lalu kita lihat lagi dalam hal korupsi-korupsi lain. Itu kan juga, jadi ini bukan hanya dalam bidang hakim saja, tapi juga pada keseluruhan korupsi. Walaupun tidak otomatis semuanya langsung bisa diatasi, tapi tetap sudah bisa dibuktikan adanya penangkapan atau adanya penemuan. Penemuan ini kan menjalar, tapi yang nyata juga begitu takutnya hakim sampai dalam waktu sangat singkat bisa melakukan perubahan hukuman yang biasa tidak bisa terjadi lagi. Ini riwayat dulu dan akhirnya kasus memang luar biasa banyaknya. Tapi apakah mungkin kasus itu serentak diselesaikan? Kan tidak mungkin. Tapi kita lihat apakah progresnya ini cepat atau lambat. Apakah secara sangat bertahap atau barangkali tidak kelihatan, tapi sekarang secara sangat nyata. Karena sebetulnya kalau kita lihat itu luar biasa kebobrokan hakim yang saya alami. Jadi dalam pengalaman saya itu kan yang menginginkan semua harta saya, semua saham saya kan seorang yang konglomerat. Yang terjadi pada setiap persidangan selalu ada satu hakim yang selalu harus ikut. Aneh kan? Kok bisa diatur seperti itu? Kemudian akhirnya hakimnya pensiun, ganti lagi satu orang. Jadi itu kan sangat nyata. Lalu kasus-kasusnya juga aneh, tapi selalu menang. Kalau kelebihan yang terjadi sekarang, kalau dulu hakimnya sudah pensiun tidak bisa apa-apa, sehingga hakimnya mau pensiun paling mudah untuk kita bayar. Tapi sekarang pensiun pun dikejar. Jadi orang kan juga hakim juga takut nanti jadi, sehingga pada saat ini hakim harus memilih apakah dia tetap seperti itu dan nantinya dipenjarakan, atau ya uang yang dulu dia kumpulkan dia pakai dan dia tetap bekerja sesuai dengan jabatannya. Jadi punya pekerjaan lah daripada
dia harus dipenjarakan. Ada sangkut Coba kita bandingkan dengan situasi dulu. Masalah kenaikan upah cukup sering terjadi dulu. Mungkin bukan hanya di sini, tapi di hakim, tapi tempat-tempat lain. Tapi kenaikan upah tidak sejajar dengan pengurangan korupsi. Itu fakta yang ada. Tapi sekarang kenaikan upah langsung diikuti oleh mungkin persyaratan bahwa mereka tidak boleh ya korup lah, harus jujur. Itu yang bisa kita. Jadi hukum itu tetap harus dijalankan dengan kenaikan diikuti, tapi hukum harus dijalankan. Tapi saya yakin pengawasan dan lain-lain juga diikuti, apalagi bisa kita buktikan lagi bagaimana bisa menemukan sekian orang yang ikut terlibat, bagaimana bisa menemukan harta yang begitu banyak yang berlimpah. Tapi sekarang sudah super, kalau di mata saya sudah super bobrok. Kenapa? Jadi saya lihat dari kasus saya yang terlalu aneh, itu banyak sekali kasus saya, dan saya tahu bahwa hakim-hakim itu ada macam-macam level hakim, keberanian hakim, dan bahkan pernah saya mendapatkan hakim yang jujur. Jadi pada saat itu juga, ini kan sekian kali saya diserang, seluruh saham saya harus dihabiskan. Tapi pernah ada hakim yang serangan pertama di mana seluruh harta saya akan hilang, itu hakimnya membela saya. Jadi membela saya begini, saya ambil pengacaranya ternyata ya komentarnya kurang bagus lah. Akhirnya hakim itu mengatakan biar saya yang bicara, dia disuruh bungkam. Itu saya pikir kehebatan hakimnya, di mana hakim sudah melihat, wah ini ada permainan. Harapan Bunda apa untuk mengedukasi para masyarakat kalau melihat hakim-hakim yang Indonesia yang... Saya pikir sekarang masyarakat harus kerjasama semuanya. Ini kan sudah suatu start yang bagus. Jadi kalau masyarakat juga ikut kerjasama, masyarakat misalnya yang menyogok itu harus dihukum. Kalau nyata-nyata menyogok, karena di sini ada dua tipe sogokan. Satu, sogokan yang nyata, dia melakukan kejahatan membayar, itu kan sogok. Tapi kalau misalnya orang itu benar dan membayar, mungkin apakah itu pemerasan atau sogok, itu perlu kita pertanyakan. Tapi sistem sogok itu juga harus ikut diberantas.